Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Hampir setiap hari, banyak manusia dengan mudah kita saksikan di Mekah. Tempat ini memang menyimpan banyak makna. Selain sebagai kiblat umat muslim di seluruh dunia, Ka'bah adalah tempat yang sangat suci dan tempat manusia bersujud memohon ampun. Tapi tahukah kamu bahwa ada seorang kafir yang lahir dari tempat ini? Siapakah sosok tersebut dan bagaimana kelanjutan hidupnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tanah suci merupakan incaran seluruh umat muslim di dunia untuk berdoa, dan spot yang paling mencuri perhatian adalah Multazam, atau dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jaraknya kurang lebih 2 meter saja. Namun, Asimal Azizun mengatakan dalam buku Misteri Mukjizat Makkah dan Madinah, bahwa alasan penamaan Multazam adalah karena dilazimkan bagi setiap muslim untuk memanjatkan doa di tempat tersebut. Menurut sebuah riwayat, setiap doa yang dibaca di tempat itu sangat diijabah atau dikabulkan. Muslim Hana Sushen mengatakan dalam buku Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah, bahwa Multazam juga diartikan sebagai tempat memeluk, karena kata ilkaza atau lainnya memeluk silat. Hal ini diambil karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Ka'bah di tempat itu. Hal ini turut dijelaskan dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dada, pipi, dan kedua telapak tangannya di dinding Ka'bah, Multazam, bersama dengan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Multazam adalah tempat dikabulkannya doa apa yang diminta seseorang kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Ada beberapa alasan mengapa Ka'bah begitu suci dan istimewa. Salah satunya adalah karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan pengaruh positif untuk akhirnya bisa membangun Ka'bah bersama anaknya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyusun batu yang dibawa oleh Nabi Ismail. Saat ini, Ka'bah merupakan kiblat umat muslim. Tak sembarang orang bisa menunaikan haji dan umroh, kesan apalagi mengunjungi isi Ka'bah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta sang istri dan kedua anaknya pernah mendapatkan kesempatan masuk ke dalam Ka'bah saat melaksanakan umroh pada April tahun 2019 lalu. Tentu banyak yang penasaran dengan apa yang terdapat di dalam Ka'bah. Jika diamati, interior Ka'bah sangatlah sederhana. Hanya ada 3 pilar penopang atap dan sejumlah lampu merah dan emas yang digantung. Tapi ada kisah spesial yang masih jarang diketahui umat Islam. Ternyata dulunya ada seseorang yang pernah lahir di dalam Ka'bah. Jika mendengar kabar bayi yang lahir di Ka'bah, mungkin kita akan mengernyitkan dahi dan mempertanyakan bagaimana mungkin bayi bisa lahir di Ka'bah. Namun, ternyata hal ini pernah terjadi bahkan tercatat dalam sejarah Islam. Hakim bin Hazam adalah sosok yang lahir di dalam Ka'bah. Kelahirannya dalam Ka'bah tak disengaja, bukan mencari sensasi seperti manusia modern saat ini. Namun, takdirnya lahir di Ka'bah hanya kebetulan saja. Meski sebenarnya segala sesuatu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini, Hakimlah satu-satunya manusia yang lahir di Ka'bah. Dalam buku 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah, oleh Abdurrahman Ahmad Asirbuni, kelahirannya bermula ketika sang ibu sudah hamil tua, namun tetap masuk ke Ka'bah bersama rombongan karena penasaran dengan isi Ka'bah serta interiornya. Namun, saat berada di Ka'bah, tiba-tiba saja perut sang ibu mulas dan terasa jika bayinya sudah ingin keluar. Ibu Hakim sudah tak sanggup lagi berjalan keluar, dan saat itu ada seseorang yang memarkan tikar kulit, dan lahirlah Hakim bin Hazah. Bayi tersebut sangat beruntung bisa lahir dalam Ka'bah. Hakim bukanlah orang biasa,
Ia merupakan saudara Ummul Mukmin. Hakim tumbuh besar lewat pengasuhan keluarga bangsawan. Hakim tak berubah menjadi sosok yang rakus terhadap harta orang tuanya, namun ia memanfaatkan harta tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, ia juga memiliki hubungan yang baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasul dilantik menjadi nabi, padahal saat itu usia Hakim lebih tua 5 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia tak menghalangi persahabatan mereka. Mereka makin dekat ketika Rasul akhirnya mempersunting saudari Khadijah binti Khuwailid. Meski Hakim adalah sosok yang sangat mulia, namun ia masih sangat abai dengan ajaran Islam. Suatu malam sebelum Fathul Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya bahwa di Mekah terdapat 4 orang yang tidak suka kepada musyrikin dan lebih cenderung kepada Islam. Siapakah mereka itu, ya Rasulullah? Sahabat penasaran. Mereka adalah Attab bin Usaid, Jubair bin Hakim bin Hazah, Suhail bin Amar. Dengan karunia Allah, mereka akan masuk Islam secara serentak. Keesokan harinya, pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi menyerukan pengumuman bahwa siapa yang mengaku, tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengaku bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dia aman. Siapa yang duduk di Ka'bah lalu meletakkan senjata, dia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hazah, dia juga aman. Dengan pengumuman tersebut, rumah Hakim bin Hazam menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Mekah yang ingin menyerahkan diri kepada Rasulullah. Saat inilah Hakim menjadi bagian dari orang-orang mualaf yang hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan nikmatnya menjadi Islam, Hakim baru menyadari segala dosa yang pernah ia perbuat. Tiba-tiba saja terasa sesak memenuhi hatinya. Ia merasa sudah terlalu lama mengingkari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski selalu merasa berada di lubang kemaksiatan selama bertahun-tahun, namun Hakim tak putus asa. Ia berkontribusi dengan mendukung apapun yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertekad menebus segala kesalahan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia dikenal sebagai sosok dermawan, bahkan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, kebaikannya pun semakin menjadi-jadi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Hakim dikenal tak pernah mengambil gajinya dari Baitul Mal. Bahkan setelah jabatan bergulir kepada Umar bin Khattab, ia tetap enggan mengambil gajinya. Urusan perang juga tak gentar ia berpartisipasi dalam perang Hunain dan berhak mendapatkan reward atas kerja kerasnya, yakni harta rampasan perang yang dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Tapi saat itu, ia meminta lebih dari yang diberikan. Rasul-rasul pun menasehati Hakim tentang kepemilikan harta yang mengikuti pendapat Rasul, dan Hakim bersumpah tak akan meminta-minta lagi. Hingga ajal menjemputnya, ucapan tersebut tak hanya sumpah belaka, namun benar-benar dibuktikan oleh Hakim yang menolak pembagian harta rampasan perang yang menjadi haknya pada saat pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bahkan harus meminta kesaksian orang-orang saat pembagian harta agar bisa menjadi bukti bahwa Hakim memang tak mengambilnya sepersen pun. Hakim ikhlas mengikuti peraturan dan tak serakah, sebagaimana yang dinasihatkan Rasul padanya. Sampai saat wafatnya, ia segan meminta-minta kepada orang lain. Masya Allah, kita tak akan pernah tahu bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya. Jika berkaca pada kisah Hakim yang terlahir bahkan terlambat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun berakhir dengan istiqomah dalam imannya, kita patut berharap menjadi manusia yang istiqomah dalam iman dan amal ibadah kepada Allah.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.